Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Komara dari Prodi PGSD, NIM saya 20117038. Hari ini saya akan membahas tentang aliran-aliran pendidikan yang ada di Indonesia serta pengaruhnya. Macam-macam aliran pendidikan. Yang pertama, ada aliran nativisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia sejak lahir telah membawa bakat atau potensi yang berasal dari gen. Lalu yang kedua, aliran empirisme. Aliran ini mengatakan bahwa manusia sejak lahir tidak membawa potensi apa-apa dan terlahir dengan keadaan suci. Ketiga, aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat lingkungan berpengaruh dan berperan dalam pendidikan anak. Jadi, sikap dan perilaku anak akan terbentuk dari lingkungannya. Bagaimana lingkungannya berperan aktif dalam pendidikannya. Jika lingkungannya baik, anak tersebut akan menjadi baik pula. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini berpendapat bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia bergantung pada faktor bakat bawaan dan lingkungan. Jadi aliran ini menggabungkan teori nativisme dan naturalisme. Lalu, dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada perguruan kebangsaan Taman Siswa. Nah, perguruan ini tuh didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Lalu, tujuan dari perguruan kebangsaan Taman Siswa ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tujuan yayasan dan tujuan pendidikan. Tujuan yayasannya adalah sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Lalu, tujuan pendidikannya adalah membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, berbudi luhur, serta sehat jasmani dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Lalu yang kedua, Ruang Pendidik INS Indonesia Netherlands School Kayu Tanam. Sekolah ini didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Sumatera Barat. Pada awal terbentuknya sekolah ini memiliki beberapa asas, yaitu berpikir logis dan rasional, kedua, keaktifan atau kegiatan, ketiga, pendidikan masyarakat, keempat, memperhatikan pembawaan anak, kelima, menentang intelektualisme. Setelah kemerdekaan Indonesia, Muhammad Syafi'i kemudian mengembangkan asas-asas tersebut menjadi dasar-dasar pendidikan Republik Indonesia. Lalu tujuan dari sekolah Kayu Tanam ini adalah yang pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, kedua, memberi pendidikan yang sesuai kebutuhan masyarakat, ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, keempat, menanamkan kepercayaan pada diri sendiri dan berani bertanggung jawab, kelima, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Lalu ada gerakan baru pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Dua, pengajaran pusat penilaian. De Crowley sebagai penemu pengajaran pusat penilaian menjumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan. Yang pertama, ada metode global atau keseluruhan. Lalu ada sentre di internet, yaitu pusat-pusat minat. Ketiga, sekolah kerja. Pandangan ini mementingkan keterampilan dalam pendidikan. J. A. Comenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan keterampilan kerja tangan. Yang keempat, ada pengajaran proyek. Dalam pengajaran proyek, pekerjaan dikerjakan secara berkelompok untuk menghidupkan rasa gotong royong. Pengajaran proyek digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Selanjutnya, pengaruh gerakan baru pendidikan Indonesia. Kajian tentang pemikiran pendidikan pada masa lalu akan sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang seluk-beluk pendidikan, serta memupuk wawasan historik dari setiap tenaga kependidikan. Kedua hal itu sangat penting karena setiap keputusan dan tindakan di bidang pembelajaran akan membawa dampak bukan hanya di masa kini tetapi juga di masa depan. Oleh karena itu, setiap tindakan dan keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Kesimpulannya, dalam pendidikan terdapat aliran-aliran pendidikan, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi.
Aliran-aliran tersebut masih sering digunakan seiring dengan perkembangan zaman. Semua aliran tersebut pada dasarnya banyak diadopsi dalam mengatur sistem pendidikan di sekolah-sekolah di berbagai negara termasuk Indonesia. Selesai sudah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.